We Are Social menyebutkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 20 menit per hari untuk mengakses media sosial. Sementara, waktu rata-rata setiap hari dalam menggunakan internet yaitu sekitar 8 jam 52 menit. Dan ini adalah waktu yang gue habiskan setiap harinya untuk bermain media sosial. Bahkan seringkali melebihi dari waktu rata-rata. Sehingga hal tersebut membuat gue edik dan sulit mengontrol kapan harus membatasi penggunaan media sosial. Hampir semua pengguna internet ketika memiliki waktu luang pun sama. Defaultnya yaitu membuka sosmed, scroll, dan scroll. Kadang merasa terhibur, kadang juga malah membuat insecure. Dan itu sangat wajar, karena bagaimanapun juga media sosial lah yang menciptakan reaksi dari apa yang kita lihat secara online di kehidupan sehari-hari. Dan selama hampir 7 tahun gue aktif menggunakan media sosial, gue memberanikan diri untuk sementara lepas dari 3 aplikasi ini selama 7 hari. Ini adalah hari pertama gue tanpa sosial media, dan kebetulan hari ini gue juga lagi libur kerja. Jadi di pagi hari ini gue awali kegiatan dengan berolahraga, karena jujur gue tuh emang jarang banget ya olahraga. Mungkin karena ya emang udah terbentuk aja gitu kebiasaan gue setiap kali bangun tidur, pasti masih pengen santai-santai dulu sebelum melanjutkan aktivitas kerja ataupun aktivitas yang lainnya. Gue juga udah merencanakan hari ini untuk bayar pajak, tapi gue yakin pasti ini bakalan antri lumayan lama sih, karena ya harusnya gue datang sebelum jam 9 pagi. Tapi nggak apa-apa, sebagai warga Indonesia yang peduli negara, harus wajib membayar zakat. Pajak. Dan ya bener aja, antriannya lumayan lama, sekitar 1 jam lebih. Gue berada di SDC, tapi untungnya oke, nggak ada masalah. Gue selesai membayar pajak. Terima kasih ya, Mas. Nggak usah dipikirin bisa balik atau enggak, karena itu nggak penting. Akun Instagram yang sekarang gue pakai itu @kevincox pakai P, dan itu sebenarnya adalah akun backup dari akun pertama gue kalau kenapa-napa, dan akhirnya tujuan itu terpenuhi. Habis ini gue bikin akun backup lagi buat akun backup gue yang udah jadi akun utama, biar ada backup kalau kenapa-kenapa. Jadi kita ada di Stadion Persita. Rencananya hari ini gua dan juga Maul mau olahraga, tapi sebelum Arena. yoi, kita bakal ngapain nih di sini, Bang? Kita akan lari sejauh 50 km. Renang, habis itu bersepeda. Jadi kita mau Ironman. Aduh Pak, ini gue capek anjir. Betul banget. No, lihat lu dari tadi nggak fokus lu. Emang gue yang ngebur kan? Nah iya. Oke, jadi sebelum lari kita bakalan pemanasan terlebih dahulu. Karena pemanasan adalah wajib. Yoi. Nih, gue lagi ngerekam.
Eh, Ah, nanti hari Senin enaknya pakai baju apa ya? ya bebas lah. Terserah. Bingung gue. Lu pakai baju apa, Ci? Nggak tahu, senyaman lu aja. Ya kan gue udah pasti nyaman sama lu, masih. Lu sering gombal kali ya? Kagak. Sama cewek-cewek yang lain gak anjing, gombal banget. Enggak, gue serius nanya, pakai baju apa nih? Nggak tahu, gue juga belum kepikiran sih mau pakai baju apa. Apa ya? Tapi Flanel. ya nanti aja sesuai mood gue aja. Ya udah. Berarti gue pakai baju warna hitam, terus pakai kemeja flanel. Apa? Flanel apa flanel sih namanya? Flanel ya? Lu suka pakai flanel emang? Pakai kok. Terakhir gue baju lebaran juga gue flanel sih. Gue baru kali ini cowok ribet sama outfit. Biasanya tuh cewek yang ribet. Ya kan supaya Apa? berkesan. Oke. Bawa baju cadangan kali ya sampai malam kan. Buat apa? Kan takutnya hujan, takut keringetan. Pas gue nonton film The Social Dilemma di Netflix kemarin, kejadian seperti hal tersebut itu namanya jenis lokal pasar baru. Di mana setiap segala tindakan yang kita lakukan itu direkam dan diperhatikan secara hati-hati. Ya contohnya seperti pada saat kita membicarakan sesuatu, mereka tuh tahu kondisi kita. Mereka tuh tahu saat kita depresi, kesepian, atau bahagia. Mereka juga tahu kok bahwa kita ini adalah orangnya introvert, atau extrovert, atau ambivert gitu. Mereka ini tahu segala informasi yang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Nah, mereka melakukan ini semua hanya untuk supaya prediksi mereka untuk merekomendasikan sebuah produk ini bisa sesuai atau tepat sasaran dengan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi, ini yang namanya sebuah bisnis di dalam sosial media. Oh, jadi hari ini gue ada di Danau Gawir dan rencananya gue bakalan ngefotoin temen gue. Kebetulan dia ikutan foto kontes kompetisi Pocari Sweat dan ya dia mempercayai gue untuk menjadi fotografernya. Kalau ditanya apa yang paling beda ketika gue menggunakan media sosial dan tidak menggunakan media sosial, mungkin gue jauh lebih ngerasa tenang, terus gue juga jauh lebih merasa fokus kalau mau ngelakuin apa-apa gitu. Dan gue cuma mau bilang ya bahwa ini adalah sebuah pengakuan yang mungkin orang lain juga rasakan sebagai pengguna media sosial, yaitu tentang membanding-bandingkan. Banyak hal yang seakan-akan ingin selalu terlihat baik, ingin selalu terlihat berkesan di media sosial, yang seringkali mengganggu pikiran diri kita sendiri, yang pada akhirnya malah muncul kayak jiwa kompetitif yang tidak sehat gitu. Seperti kayak misalkan kita melihat
orang lain dengan segala pencapaiannya, prestasinya, lingkungan pertemanannya. Pokoknya segala sesuatu yang terlihat gemilang, yang terlihat ceria, have fun, ataupun bernilai itu lebih sering diperlihatkan oleh pengguna sosial media dibanding mungkin ya realita kehidupannya. Ya pokoknya kayak gitu itu wajar. Gue pun tidak mempermasalahkan hal tersebut sih. Selagi gue masih punya kesadaran untuk menerima diri gue ini apa adanya. Karena bagaimanapun juga setiap manusia itu pasti ingin selalu terlihat baik. Begitupun juga dengan gue gitu. Gue juga sama lah. Apa sih yang paling berani gue posting ketika di media sosial kalau bukan hal-hal baik gitu. Tapi ya balik lagi, semuanya itu pasti ada konsekuensinya. Reaksi kita, perasaan kita, apapun yang udah kita lihat ini apakah akan menjadi sebuah motivasi atau malah kita jadi merasa insecure gitu. Karena melihat orang lain dengan segala pencapaiannya sementara kita masih gini-gini aja gitu. Itu balik lagi ya ke diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita menilai dari segala sesuatu yang kita konsumsi di media sosial. Gue tetap akan menggunakan sosial media, tapi dengan penuh kesadaran dan segala konsekuensi yang pasti bergantung dengan apa yang gue lakukan terhadap platform ini mulai dari sekarang ya. Karena beberapa hal penting buat gue terkait waktu, kesehatan mental, pengembangan diri yang selama ini termakan oleh sosial media. Sehingga gue merasa kayak sulit aja gitu buat gue grow, buat gue berkembang, atau buat gue fokus untuk mencapai tujuan gue gitu. Dan gue nggak mau gitu hidup tanpa sadar dikuasai oleh sebuah teknologi yang sebenarnya itu berbahaya buat diri gue sendiri. Yang selama ini udah mereka berikan berdasarkan algoritma dan polarisasi yang secara terus menerus mereka tahu apa yang gue inginkan, apa yang membuat gue tertarik. Dan bahayanya ya kalau udah kecanduan. Sebenarnya teknologi juga bukan hanya semata-mata ingin menjadikan kehidupan ini lebih baik gitu. Dengan segala cara yang udah mereka buat, yang mereka riset, mereka kembangkan, mereka lakukan secara terus-menerus, pasti ada kepentingan bersama yang dimana kita ini sebagai pengguna ini adalah salah satu korban yang dirugikan. Apapun yang terlihat baik, selalu ada yang dirugikan. Dan itulah teknologi diciptakan dengan sadar. Mereka udah mengetahui sebenarnya dampak berbahayanya seperti ini. Dan kita sebagai pengguna yang kebanyakan masih belum sadar bahwa kita ini adalah salah satu korban atau sasaran dari mereka. Sementara ya, mereka akan terus melakukannya sampai kapanpun.